Terima kasih diundang ke podcast ini, sekaligus reunian saya ini. Mengapa minuman keras itu ada yang dibolehkan, Pak? Paket hemat mungkin ya. Tapi efeknya mereka nggak tahu. Mafia narkoba ini sekarang sasarannya anak sekolah loh, jangan salah. Kalau saya bilang kesan tuh banyak bener, kesannya di sini ini luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sudah hadir di tengah-tengah kita. Di samping saya ada Aibda Ana Basuki dari Polres Lampung Timur. Beliau juga adalah alumni SMK Budi Utomo. Pak Aibda Ana Basuki, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Pak Ana Basuki sampai menjadi polisi ini, kiat atau usaha Pak Ana Basuki itu sendiri seperti apa? Terima kasih diundang ke podcast ini, sekaligus reunian saya ini. Alhamdulillah masih diberi panjang umur, menginjakkan di bulan tercinta saya. Perkenalkan, nama saya Ana Basuki. Saya lulusan alumni Budi Utomo tahun 2001. Sekarang berdinas di Polres Lampung Timur, pangkat Aibda, NRP 83020871. Adapun kiat saya di sini, insya Allah ingin bersama-sama membangun nih potensi adik-adik kita, generasi penerus. Bukan karena siapa kita, siapa orang tua kita sebenarnya untuk jadi maju dari SMK Budi Utomo ini, tetapi bagaimana kemauan kita. Ekstrakurikulernya pun luar biasa. Jujur saya dulu sempat menorehkan prestasi juara Pak Aibda ya. Alhamdulillah juara 1 karate waktu itu Kapolda Cup. Kapolda Cup. Terus juara harapan 4 Kapolri Cup di Jakarta waktu itu. Begitu udah pulang, disitulah modal awal cikal bakal saya menjadi seorang anggota Polri sampai saat ini. Alhamdulillah. Walaupun latar belakang dari keluarga saya adalah seorang benar-benar petani. Dari kemauan, usaha dan ikhtiar serta doa dari rekan-rekan, dari orang tua, alhamdulillah saya bisa seperti ini. Ada nggak sih Pak untuk persiapan menorehkan juara itu dari Pak Aibda tadi menyampaikan pernah juara di Kapolri Cup dan Polda Cup itu, mungkin ada usaha khusus nggak Pak? Yang jelas kemauan dan kerja keras, berlatih. Intinya pelatih itu siapa sih? Untuk pendidikan pelatih itu adalah guru, wali kelas. Itulah pelatih kita dalam hal pendidikannya. Tapi kalau untuk kejuaraan berhubungan dengan fisik atau prestasi ekstrakurikuler, ya pelatih khusus. Jadi gimana kita patuh dan taat atas instruksi pelatih. Waktu latihan ya serius berlatih, waktu bercanda ya bercanda, istirahat ya istirahat. Dan ketika ingin menorehkan prestasi, pertama saya dulu anti rokok, anti miras, ketiga anti narkoba. Itu ya, sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Itu tadi sedikit atau sekelumit perkenalan dari beliau. Bapak, ini ada beberapa pertanyaan Pak mengenai narkoba terkait dengan masa remaja sekarang ini Pak. Ini kita lihat dari segi pergaulan mungkin Pak ya, dari segi dunia global ini sekarang ini banyak sekali Pak ditemukan narkoba Pak. Ini apakah minuman keras bisa mendorong penyalahgunaan narkoba itu Pak? Pada dasar minuman keras itu emang cikal bakal kita untuk bermain narkoba, karena sifatnya kan sama-sama kecanduan. Tapi kecanduannya nggak seperti narkoba. Tapi lama-lama kalau udah kecanduan, dia pengen nikah tuh, pengen yang lebih keren ya. Gue pengen keren nih, masa cuma tua aja. Coba ya Pak. Iya, udah pertama ya pertama TW tua tuh, yang murah. Lama-lama nikah ke kayak AM, Amer kalau bahasa anak muda sekarang Amer. Udah itu figur, nanti lama-lama ke narkoba. Iya. Yang kedua Pak, itu Pak saya tanyakan Pak ya, jika minum keras itu bisa mempengaruhi tingkat penggunaan narkoba itu sendiri Pak, mengapa minuman keras itu ada yang dibolehkan Pak? Standarnya seperti apa sih Pak? Kalau untuk minuman keras sebenarnya bukan diperbolehkan ya, tapi lebih sejenis dilegalkan karena
kan ada tingkatannya tuh. Betul betul. Kayak apa namanya ya, alkohol level apa, alkohol tipe B, C atau ini. Jadi itu kan kenapa sih kok dilarang, karena kan minuman keras nih ya, itu kan ada aturan pakainya asli sebenarnya. Dan kadar alkohol berapa sih yang diperbolehkan untuk diminum? Kalau alkoholnya 70% buat orang suntik dong. Iya. Buktinya di orang kesehatan itu kedokteran pakai alkohol. Sebenarnya bukan hanya alkohol yang beredar sih yang bisa untuk disalahgunakan nih, alkohol nih ya, maksudnya kita bicara alkohol yang bisa disalahgunakan sama orang-orang nih. Contoh kecil alkohol yang di medis-medis itu, kalau kita otaknya itu tadi pecandu, apapun jadi Pak ya. Itu pun bisa dikonsumsi. Ya, dikonsumsi. Bahkan sekarang yang gila lagi nih ya, sekarang banyak yang mabuk lem pertama. Kedua yang heboh di TV itu Pampers. Pampers itu apa Pampersnya bukan, tapi Pampers itu di dalamnya ada sejenis apa ya? Kok Pampers apa Softtek? Maaf. Softtek ya. Itu kan nama mereka kan direbus, diambil zatnya untuk diminum. Softtek yang baru mereka. Aku pernah nemuin juga mabok lem, terus Ibon tuh ya, terus satu lagi yang gila komik. Hati-hati. Komik, obat batuk itu Pak? Iya. Itu bisa juga? Bisa. Jadi... Biasanya mereka para pecandu itu minumnya di atas 5-10, bahkan 10 ke atas. Itu luar biasa. Dia memabukkan. Hampir sama kayak lem. Padahal komik itu obat untuk batuk Pak ya? Tapi untuk disalahgunakan sebagai untuk konsumsi mereka supaya agak ini Pak ya? Ya, biar mereka, kata mereka biar mabok. Tapi mabok ibaratnya paket hemat mungkin ya. Tapi efeknya mereka nggak tahu. Kasihan adik-adik kita, karena apa yang mereka lakukan biar dibilang keren. Wah, gua keren. Wah, gua gaul nih. Tapi mereka nggak tahu efek kedepannya itu apa. Gitu. Ginjal, pankreas, hati, paru dan jantung, itu semua yang dihantam. Baik, karena Mbak Suki ini ada nggak apa undang-undang atau pasal yang bisa menjerat terkait dengan pemakaian narkoba mungkin yang sudah dilakukan oleh dari Polri maupun dari kepolisian sendiri? Jadi dapat saya jelaskan, kalau untuk undang-undang tentang narkoba itu dibagi dalam beberapa pasal, seperti pasal pemakai, pengguna, penyalahguna, pengedar, perantara. Bahkan kita mengetahui suatu tidak pidana penyalahgunaan narkoba, kalau kita tidak melapor, itu pun kena pasal. Itu pasal untuk pengguna itu di atas 2 tahun, pengedar atau distributor itu ancaman hukuman seumur hidup ataupun seumur hidup itu ya. Bahkan hukuman mati. Pada generasi muda ini ya, apa yang disampaikan Pak Ibda, tolong dihindari, jangan sampai kalian yang calon generasi penerus bangsa ini jangan sampai terlibat bahkan sampai memakai di narkoba, karena apa yang disampaikan Pak Ibda tadi perlu digarisbawahi, karena tidak ada hukuman nanti kalian keluar ketika nanti apalagi kalian memakai distributor atau pengedar sampai hukuman mati ya Pak ya. Maaf, jadi kita potong nih, jangankan kita memakai nih ya, karena mafia narkoba ini sekarang sasarannya anak sekolah loh, jangan salah. Mereka menanamkan dari dini itu sebagai bom waktu. Bahkan anak sekolah itu banyak kadang-kadang ya bisa dijadikan kurir. Contoh nih, ini ada si A ini siswa nih, si B ini pemain narkoba. Tolong dong anterin ini ke sono. Walaupun dia nggak pakai, dia nganterin aja, ini udah kena. Sudah ada ininya ya. Udah kena. Pasalnya. Hukumannya. Nah, seperti itu ya. Jadi permisa dan kepada kawan-kawan sekalian, ingat kalau bisa kita hindari, apalagi sampai memegang narkoba itu sendiri. Mungkin itu aja sekilas Pak Ibda tentang dialog kita atau pertanyaan kita. Mungkin kita kembali ke topik Pak Ibda sampai seperti ini dari SMK Budi Utomo ini mungkin membutuhkan waktu berapa lama Pak Ibda untuk persiapan itu sendiri?
Oh, saya dari begitu saya masuk ke Budi Utomo dulu ya. Saya udah aktif dalam kegiatan OSIS, saya ikut jadi pengurus. Terus pramuka, berkemah segala macam dulu kan. Iya. Alhamdulillah saya ikut terus. Iya, Terus Paskibra. Walaupun saya cuma pasukan 45, pasukan paling belakang tuh kan pendek tuh. Iya. Tapi saya ikut terpilih. Terus itu tadi prestasi yang menonjol dari ekstrakurikuler bela diri tadi. Tapi insya Allah kalau kita punya satu prestasi, insya Allah prestasi yang lain menurun. Betul. Alhamdulillah saya dulu masuk 100 besar. Di ini ya. Dari ini dari kelulusan sini masih 100 besar. Mungkin disitulah Allah itu sayang sama saya nih sehingga menunjukkan jalan yang memberikan jalan lurus. yang ini ya. Oke. Pak Ibda, ini dulu Pak Ibda ini dari jurusan apa ya? Kalau boleh tahu? Otomotif. Otomotif ya. Dulu kan masih cuma 2 tuh. TO ya. Bukan TO. MO sama MP, mekanik produksi dan mekanik otomotif. Cuma Iya. itu aja. Itu ya, ada 2 ya. Dua. Dan sekarang kemarin sama tadi saya masuk, luar biasa perkembangannya, luar biasa. Dulu padahal cuma 1 baris itu. Iya, betul. 1 baris itu bawah sini, 1 baris sana, 1 baris itu aja. Terus yang sana itu mepet. Belum ada tingkat ya. Belum ada. Belum ada. Apa bengkelnya aja masih di sudut sana itu yang pojok itu kan. Iya, betul. Nanti kita lihat Pak Aibda, nanti perkembangan di SMK Budi Utomo seperti apa, nanti kita bisa ceritakan. Pak Aibda adalah lulusan SMK Budi Utomo tahun 2001. Dan ini saya sampaikan juga ke permisa ke publik bahwasanya Bapak Kepala Sekolah SMK Budi Utomo, Bapak A. Margianto SPD, juga alumni SMK Budi Utomo. Kebetulan juga lettingan dari Pak Aibda Ana Basuki. Satu kelas itu, Pak. Satu kelas malahan, ya, satu kelas. Ini adalah bukti bahwasanya SMK Budi Utomo memang benar-benar bisa dan mampu bersaing di dunia global maupun nasional. Jadi seperti itu kepada teman-teman yang mungkin masih bingung sekolah di mana, SMK Budi Utomo tempatnya. Bukti banyak, kami bukan hanya janji tapi kami sudah ada bukti. Dan maaf kita potong nih. Iya, Pak. Nanti kapan ketemu banyak tuh alumni Budi Utomo jadi polisi, tentara, AU, Angkatan Darat, Angkatan Laut, ada juga marinir ada, bahkan jadi pengusaha juga ada, kontraktor ada, ya, pokoknya lengkap deh. Bahkan satu Abdul Kholik, kalau ingat Abdul Kholik, dia jadi entertainment juga, orang entertainment, calon artis tuh. Dia udah kemana-mana ke Jakarta bareng artis terus dia tuh. Betul kan? Iya serius dia tuh jadi MC terkenal kok di mana-mana. Boleh tuh Pak, nanti kita akan sambungkan ke beliau-beliau. Nanti alumni SMK Budi Utomo akan benar-benar mendukung sepenuhnya ya Pak Ibda ya, mendukung yang sepenuhnya terkait dengan kemajuan SMK Budi Utomo. Nah mungkin ada Pak, terakhir Pak, untuk pesan dan kesan untuk adik-adik kita SMK Budi Utomo. Untuk pesan dan kesan saya, kesan aja dulu ya. Kesan saya di Budi Utomo, jujur begitu pertama kali masuk, saya ini bukan siapa-siapa dan bukan dan apa ya, tidak ada apa-apanya deh. Ketika saya pertama kali masuk sini, siapa sih saya? Karena apa? Budi Utomo itu bukan tempat orang untuk bergaya, bukan tempat orang-orang yang berduit masuk Budi Utomo, bukan. Asal punya kemampuan, maka terbentuklah dia skill Budi Utomo. Jadi Budi Utomo bukan hanya orang bermobil, orang bersepeda. Dulu saya bersepeda di sini. Itu kesan saya. Bayangin aja dari Pelangkawati ke sini naik sepeda saya itu. Siapa yang menyangka jadi seperti ini? Karena kesan saya didikan guru yang keras, itulah gemblengan yang benar-benar membentuk jiwa dan mental kita. Apakah dikira guru membentak, menjewer, memukul itu benci? Enggak. Justru itulah rasa sayang mereka. Anak kandung aja kalau salah jadi kok. Apalagi kalau di pendidikan tuh, itulah yang dinamakan penggemblengan. Kalau tidak bisa diomongin, ya pakai tangan.
itu udah hukum alam. Guru itu nggak ada yang menyiksa, Iya. memukul, tapi memukul pakai kasih sayang. Itu kesan saya. Banyak sih kesan-kesan yang di Budi Utomo ini yang saya rasakan. Saya berterima kasih kepada guru-guru, dewan guru yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bahkan ada yang udah almarhum ya, sedikit saya sendiri. Kalau saya bilang kesan tuh banyak, bener kesannya di sini ini luar biasa. Apalagi kayak almarhum Pak siapa? Suroso ya. Iya, Mas Suroso. Pak Suroso luar biasa itu, walaupun dia bukan guru tapi dia banyak mendidik ya, mengarahkan. Terus untuk pesan-pesan saya kepada adik-adik alumni Budi Utomo, tetaplah semangat, tetaplah belajar. Tidak ada yang nggak mungkin kalau selagi kalian mau. Itu aja. Tidak ada hal yang tidak mungkin selagi kalian mau. Tanamkan pada diri kalian seperti ini. Dulu saya tanamkan pada diri saya. Orang itu bisa, kenapa saya tidak? Orang itu mampu, kenapa saya tidak? Orang itu berhasil, kenapa saya tidak? Tapi kita cari tahu bagaimana dan seperti apa. Sayangi teman, hormati guru. Tidak akan ada hebatnya, tidak akan ada pinternya kamu jika kamu pertama melawan guru, kedua merendahkan teman-temanmu. Karena ilmu berasal dari gurumu, support, semangat dan doa itu berasal dari teman-teman. Memang betul. Ya, terima kasih banyak Pak Aibda Ana Basuki. Ini sangat luar biasa sekali ya kesan dan pesannya itu kepada anak-anakku sekalian atau teman-teman ya, dan pemirsa, silahkan ya, apa yang menjadi motivasi dari Bapak Aibda Ana Basuki ini adalah suatu greget atau suatu semangat yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Pak Aibda. Terima kasih. Ya. Saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.